'cause I can fly, I can fly, I can fly, I can fly. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya baru sempat review untuk Yamaha X-Red Trail yang saya bangun dari nol, yaitu dari mulai standar dan masih standar sekali. Dan ini kita mau share baik itu dari modifikasinya, biayanya, kemudian spek mesinnya, kemudian habis berapa biaya mesinnya juga akan saya share juga di dalam video ini. Tapi sebelum itu yuk subscribe dulu channel Libas Jepara Trail dan nantikan video-video asik selanjutnya dari kami tim Libas Jepara Trail. Oke teman-teman semua, jadi saya membangun Trail X-Red ini kenapa nggak beli baru yang sudah jadi, karena ini ya ada sesuatu kepuasan tersendiri ketika kita itu membangun atau memodifikasi trail mulai dari nol, mulai dari motor kita sendiri gitu. Jadi nggak kita cari yang baru yang udah jadi, memang sengaja ada kepuasan tersendiri itu kalau bagi saya. Mungkin kalau teman-teman, tapi ya nanti kita bandingkan dengan ketika kita modif sendiri dan habisnya berapa, kemudian antara teman-teman semua beli motor X-Red Trail Matic yang udah jadi. Saya akan membahas mulai dari depan, mulai dari roda depan sampai belakang dan semua modif yang sampai saat ini sudah siap terabas gitu ya. Oke, di sini saya baca catatan karena memang saya juga bukan bengkel, saya bukan orang modifikasi trail, saya cuma pecinta dan hobi dari trail itu sendiri. Dan spek-speknya saya catatin supaya tidak lupa dan itu bisa valid gitu ya, kurang lebih. Karena nanti kalau saya cuma ngobrol-ngobrol aja, ngomong-ngomong doang tapi harganya nggak valid, nanti juga ini kan jadi mungkin partnya harga sekian, bisa jadi referensi juga. Oke, saya mulai dari wheelset atau roda atau kaki-kaki dari banderan sendiri. Sebelumnya saya sudah bahas itu di video sebelumnya, rincian biaya dari wheelset X-Red ini bandrel yang mulai kita bangun dari nol dan speknya bagaimana, itu semua sudah bisa teman-teman lihat di video saya di atas ini, bisa dilihat ya. Nah, kemudian saya tidak akan membahasnya ulang, nanti terlalu panjang videonya, tapi saya akan merangkumnya dan mengakumulasi semua biaya-biayanya secara keseluruhan di dalam catatan saya yang satu ini. Wheelsetnya kita bangun dari nol itu habisnya 1.355.000 ya, kurang lebih seperti itu. 1.355.000 itu sudah pakai tromol KLX gitu ya, pokoknya udah lengkap depan dan belakang. Nanti teman-teman lihat video lengkapnya nanti di link saya atau di deskripsi saya kasih link. Kemudian dari roda kita beralih ke bodi. Kalau bodi saya tidak ada terlalu perubahan signifikan teman-teman, karena menurut saya bodi X-Red itu dibandingkan dengan bodi Matic yang lain itu menurut saya paling cakep gitu ya. Kenapa saya milih X-Red? Karena dia memang desain dari awalnya, dari pabrikannya Yamaha itu udah motor trail, jadi saya memilih X-Red untuk badan bosinya. Ada sebuah pengurangan dari bodi-bodi, kita potong-potong sedikit, yaitu di bagian belakang, di spekbor belakang kita potong seperti ini. Jadi nanti spekbornya ini tujuannya adalah tidak lain dan depan ketika teman-teman semua itu jumping atau motor membalik gitu ya, itu tidak pecah atau nanti tidak garuk ke tanah gitu. Jadi itu tujuan untuk ketika spekbor belakang dipotong. Untuk ukuran potongnya sendiri saya tidak punya batas ukuran berapa sentimeter, tetapi ya kira-kira aja. Jadi dari lampu stopan itu paling sekitar 10 atau 15 cm gitu ya, diambil macamnya aja. Kemudian dari dashboard depan kita memang saya sengaja potong seperti ini bertujuan karena ini lebih ramping di bagian bawah, dan karena kan yang bagian depan kita ambil dan kita sisihkan untuk dashboard di bagian depan ini untuk mengamankan dari part-part ada bagian-bagian part kabel-kabel di bagian rangka. Kemudian ada penambahan juga besi di bagian tengah rangka, ini sangat penting sekali karena ini adalah konstruksi
konstruksi supaya kuat. Wis pokoknya wong ngetril iku yo ora gobrek-gobrek sak karepe dhewe lah. Itu mengantisipasi ketika motor teman-teman semua itu supaya konstruksinya kuat. Nah itu makanya saya dan semua dibuat rangka seperti ini. Ada yang di bawah, ada yang di tengah seperti ini. Kemudian teman-teman semua setelah itu untuk rangka sendiri ini kalau teman-teman mungkin itu ditaruh di bengkel paling kena 100 ribuan, 150. Tapi punya teman yang udah bisa ngelas gitu ya. Jadi saya cuma modal minta karena kan kita bukan sultan gitu. Kita cuma modif irit-irit wae seperti bisa kita rabas isyaur kanca-kancane lika-liki ya gitu. Jadi saya habis paling saya ngasih uang rokok 50.000. Itu udah sama bumbungan apa ini besi, kita pakai besi yang listrik yang kecil gitu. Kemudian kalau itu biaya itu 50.000, saya rasa ini penting dan itu diutamakan dulu. Oke teman-teman semua, saya akan beralih ke mesin dulu karena kalau bodi itu relatif. Nah ini adalah satu yang mesin ini sensitif gitu ya. Karena sensitif karena perubahan atau bengkelin mesin matic itu terutama ini injeksi gitu nggak semudah kalau teman-teman semua bengkelin motor-motor KLX atau apapun karena perlu settingan yang pas. Dan di sini saya bukan bengkel tapi saya akan menjelaskan semua biaya-biaya yang sudah kita keluarkan ketika kita di bengkel. Yang pertama yang perlu saya beli ketika itu adalah noken atau kanvas gitu ya. Noken saya beli BRT itu kemarin saya juga udah pernah unboxing review juga. BRT harganya saya beli tipe T2 itu adalah 350 ribuan. Pokoknya saya beli di Shopee kalau sampai Jepara paling sekitar 375 ribuan lah ya. Dan nanti nokennya itu kita copy lagi, kita buat lagi. Jadi enggak semata-mata kita beli noken dari BRT kemudian dipasang. Ketika spek mesin kita udah naik, piston udah besar, maka noken pun akan harus dibuat teman-teman ya. Jadi itu saya habis biaya 120.000. Jadi total noken sudah sama biaya untuk bubut nokennya sesuai spek mesinnya itu habisnya 500.000. Itu baru noken. Kemudian klep untuk motor X-Red ini saya pakai ukuran 3025 itu kata bengkel. Jadi saya cuma tulis di sini. Klep ini sudah diatur sudutnya. Jadi kita udah membuat sudut baru untuk klep ini. Dan kemudian biaya semua ini yang saya catat dari bengkel itu adalah habisnya sama porting. Jadi ganti klep, sudut sama porting itu habisnya adalah 650.000. Dan itu kalau biaya itu saya rasa bisa jadi patokan kurang lebih. Jadi setiap bengkel mungkin berbeda harga ya. Tapi kalau harga klep pasti saya tidak tahu harga klepnya berapa teman-teman. Cuma ini harga ini sudah sama porting nyudut untuk rumah klepnya itu semua adalah 650.000. Kemudian selanjutnya adalah piston. Piston saya rata-rata kita pakai punya Sonic ukuran 58, sekian. Saya nggak bisa kasih style. Itu sama soknya juga itu habisnya 425.000. Itu piston Sonic ukuran 58 sekian plus sok habis 425.000. Kemudian roller. Jadi rollernya yang awalnya standar saya ganti dengan ukuran berat 6 gram supaya lebih ringan dan mentarikan akan lebih akselerasinya lebih mudah ya. Nah ini untuk rollernya saya beri merek Nakason, beli Nakason aja, harganya murah cuma 60.000 itu roller. Kemudian ada perubahan lagi di Persivity kita pakai di RPM 2000 RPM ya. Ini merek TDR. Kemarin saya beli sendiri itu 115.000. Ada bubut puli itu yang bagian pokoknya iku teman-teman pokoknya wis ngerti ya. Ngomong ke bengkel aja itu 13,5 itu bubutnya itu 120.000 rupiah. Jadi masih ada lagi throttle. Nah ini teman-teman, jadi perlu saya sampaikan, jangan asal beli throttle gitu ya. Throttle ini sangat penting. Throttle body itu adalah bagian kalau motor biasa itu karbunya. Jadi keluarnya bensin gitu. Pokoknya ngombe ini motor itu injeksiku untuk throttle ada injektornya. Nah throttle body ini kita pakai punya New Fiction baru. Itu kita beli harganya 220 ribuan bekas. Harganya bekas. Jadi ngirit wae yang penting barangnya oke. Dan injektornya saya pakai injektor asli atau standar bawaan motor X-Red. Kalau modif lain ada karet filter, ada post tab 120.000 dan itu di luar knalpot ini baru mesin gitu ya, baru engine-nya itu habisnya untuk engine adalah 2 jutaan teman-teman. Kalau saya rinci pastinya ini baru mesin di luar throttle itu 2.190.000 di luar throttle body. 2.190.000 itu pack mesin pokoknya klep 30 25, nokennya pakai BRT piston 58
kemudian udah roller tadi udah, dan PerSIP itu udah dirubah, bobot pulinya 13,5 sudah, dan pokoknya itu udah ya. Kalau throttle-nya itu 200.000, injektornya pakai X-Red asli standar itu 200.000, karet filter itu habisnya pokoknya 2.400.000. jadi mesin saya habis 2.400.000 itu. Kemudian saya lanjut modifikasi luar yang diperlukan, jadi kita perlu buka filter, jadi supaya gas buang dan nafasnya itu lebih lega teman-teman, maka filter kita buang aja, kita ganti pakai karetan, kita beli sekitar harga 25.000, 20 ribuan. Knalpot juga, knalpot saya pakai Crimpy. Nah, Crimpy ini sebenarnya kemarin saya juga ditawari merek CLD gitu ya, tapi saya akhirnya itu pilih Crimpy. Dan gas spontan juga kita rubah, gas spontan kita pakai YZ, tapi ada perubahan karena gas spontan YZ itu pendek, karena aslinya kan untuk motor laki lah, sedangkan Matic ini perlu kabel yang panjang. Jadi solusi yang kemarin kita rubah adalah kita pakai gasnya aja, dan kabelnya saya rubah modif pakai kabel asli dari X-Red. Jadi kita masukin ke gas spontan tadi, jadi kabelnya panjang pakai X-Red, gasnya kita pakai kayak YZ. Total semua teman-teman, dari mulai wheelset, kemudian mesin, kemudian post tab yang sudah kita las dan lain sebagainya, kita total itu habisnya Rp4.305.000 kurang lebih ya. Ini saya sudah tak catetin supaya rinci, makanya saya takutnya itu nanti kalau salah perkiraan, salah prediksi kan nanti juga ini kalau yang mau bangun dari awal kan nanti bisa tahu. Di wheelset 1.300.000 sekian, mesin, modifikasi mesin, kemudian ada post tab, gas, semuanya itu habisnya berarti 3 juta rupiah. Total semua biaya yang saya keluarkan sampai saat ini ya teman-teman, ini belum dekal ya ini. Jadi saya belum dekal motor ini karena saya masih milah-milih dekal. Jadi dekal tuh ketika dekalmu jelek itu maka dilihat itu looknya kurang bagus. Makanya saya masih milah-milih dekal mana yang bagus. Totalnya Rp4.305.000. Oke teman-teman semua, jadi itu yang bisa saya sampaikan dan semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang mau bangun trail. Silakan dibandingin. Jadi teman-teman jenengan semua beli X-Red yang udah jadi sama modifikasi habisnya sekian, jadi silakan dibandingin. Kalau motornya sekian, modifikasi sekian, itu nanti lebih ekonomis yang mana. Tapi menurut saya nilai kepuasan itu ada pada ketika kita membangun dari nol. Jadi tak pretelin dari awal, kita pretelin, itu yang membuat kita merasa puas ketika hasilnya sudah seperti ini gitu ya. Dan mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Kita ketemu di video lain. Kalau ada request mau review apa, kita usahakan, silahkan komentar di bawah. Dan tentunya salam seduluran, satu jalur, libat sekarang.